Hai investor, OJK sekarang sudah resmi mengesahkan peraturan mengenai bank umum, termasuk di dalamnya mengatur mengenai bank digital dan penyelenggaraan bank umum. Peraturan mengenai bank umum ini ditetapkan sebagai POJK nomor 12 garis miring POJK 03 2021 oleh OJK dan sudah resmi disahkan. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Jadi yang ada di dalamnya prinsipnya mengatur mengenai bank BHI atau bank dengan badan hukum Indonesia, kemudian bank luar negeri yang akan membuka kantor cabang di Indonesia, kemudian bank luar negeri yang akan buka kantor perwakilan di Indonesia, dan juga mengatur mengenai bank digital. Modal minimum BHI atau bank dengan badan hukum Indonesia itu ditetapkan bahwa harus memenuhi modal di setor paling sedikit sebesar 10 triliun rupiah. Modal minimum KCBLN, jadi bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN itu harus memenuhi CEMA paling sedikit besarnya adalah 10 triliun. CEMA itu adalah Capital Equivalency Maintained Asset yang ditetapkan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penyediaan modal minimum bank umum. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri itu yang disebut sebagai KCPLN. Jadi ini merupakan bank yang dia membuka kantor cabang di Indonesia gitu. Tapi bank pusatnya adanya adalah di luar negeri. Kemudian modal minimum KPBLN, jadi kalau tadi KCBLN itu kan kantor cabang, jadi bank luar negeri yang akan membuka kantor cabang di Indonesia. Kalau KPBLN ini bank luar negeri yang akan membuka kantor perwakilan di Indonesia. Itu modal minimum yang ditetapkan besarnya adalah 3 triliun. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau kantor perwakilan itu dia hanya bertindak sebagai perantara aja. Perantara dari nasabah yang ada di Indonesia dengan bank pusatnya yang ada di luar negeri. Kalau kantor cabang benar-benar berfungsi seperti kantor cabang yang melayani nasabah di situ. Jadi, kalau disamerikan mengenai ketetapan modal ini adalah modal untuk pendirian bank dengan badan hukum Indonesia itu minimal adalah 10 triliun. Kemudian modal untuk pendirian kantor cabang bank yang kantor pusatnya di luar negeri itu modal minimalnya adalah 10 triliun. Kemudian modal minimal untuk kantor perwakilan dari bank yang pusatnya di luar negeri itu besarnya adalah 3 triliun. Kemudian dalam POJK ini juga mengatur mengenai sinergi bank. Jadi ditetapkan bahwa bank itu boleh melakukan sinergi bank gitu, boleh antar bank itu sendiri, kemudian boleh juga dari antara PSP berupa bank dengan badan hukum Indonesia dan dengan bank dengan badan hukum Indonesia lainnya gitu. Boleh juga Bank BHI sebagai induk dan lembaga jasa keuangan non-bank sebagai anak dari usahanya. PSP di sini maksudnya adalah pemegang saham pengendali, yaitu orang atau badan hukum yang punya saham sebesar 25% dan punya hak suara. Atau boleh juga sih dia nggak sampai 25%, tapi dia punya hak suara dan sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan itu terbukti melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun nggak langsung. Nah, jadi terkait sinergi bank ini kalau disamerikan yang diperbolehkan adalah sinergi antar bank itu sendiri, kemudian sinergi antara PSP berupa bank dan bank, kemudian yang terakhir adalah sinergi antara Bank BHI sebagai induk dan lembaga keuangan non-bank sebagai anak. Kemudian dalam POJK ini juga diatur mengenai perubahan cara pengelompokan bank. Jadi pengelompokan bank kalau dulu kan menggunakan buku ya, buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4, sekarang dirubah menjadi KBMI, yaitu kelompok bank berdasarkan modal inti. KBMI 1 itu untuk bank dengan modal inti di bawah 6 triliun atau sampai dengan 6 triliun. Kemudian KBMI 2 itu antara 6 triliun sampai 14 triliun. KBMI 3 antara 14 triliun sampai dengan 70 triliun dan KBMI 4 itu untuk bank yang di atas 70 triliun. Nah, ini berubah nih sekarang nih. Kalau dulu kan buku 4 itu adalah di atas 30 triliun. Kalau sekarang itu KBMI 4 harus modal intinya di atas 70 triliun. Dengan kondisi seperti ini nanti akan berubah pengelompokan dari bank-bank yang sudah ada sekarang ini.
Jadi kalau disamerikan seperti ini nih pengelompokan bank berdasar modal inti. KBMI 1 di bawah 6T, KBMI 2 6 sampai 14T, KBMI 3 itu 14 sampai 70 triliun dan KBMI 4 itu adalah di atas 70 triliun. Sehingga dengan kondisi seperti itu, dari bank-bank yang tadinya masuk ke buku 4, itu sekarang nggak bisa lagi semuanya masuk ke buku 4. Jadi hanya tersisa 4 bank yang akan masuk di buku 4, yaitu BMRI, BBCA, BBRI, dan BBNI. Sementara bank buku 4 lainnya bergeser ke KBMI 3. Nah, kemudian KBMI 3 itu akan dihuni oleh Bank Permata, Bank Penin, CIMB Niaga, Danamon, BTPN, NISP, dan Bank Tabungan Negara. Ini akan bergeser ke KBMI 3 gitu. Dan di antara yang menempati KBMI 3 itu sebenarnya hampir semuanya itu merupakan peralihan dari buku 4 yang bergeser ke KBMI 3. Jadi kayak turun gitu kelasnya. Kemudian untuk Bank Mayapada dan Bank Jago itu masuk ke KBMI 2. Dan bank-bank kecil lainnya yang sekarang lagi boom tuh mau right issue atau banyaklah corporate action yang sedang dilakukan untuk memenuhi kewajiban modal minimal, itu masuknya adalah ke KBMI 1, yaitu ada BBKP, Agro, Baca, BNBA, BABP, BANK, BGTG, dan BBYB. Itu semuanya KBMI 1. Dan kalau kita lihat di sini modal intinya semua di bawah 6 triliun. Tapi kalau kita lihat ya, di sisi kiri juga kita tampilkan market cap-nya, itu luar biasa ya. Dengan modal inti segitu, market cap-nya seperti yang muncul di sebelah kiri itu. Paling fantastis sih Bang Jago ya, modal inti 7 triliun, tapi market cap sampai 219 triliun. Bukopin modal inti 5 triliun, market cap sampai 17,8 triliun. BRI Agro modal inti 4 triliun, tapi market cap-nya bisa sampai 49 triliun. Dan Bank Aledin itu modal inti 1 triliun, market cap-nya sampai 48 triliun. Luar biasa ya. Nah, dalam POJK ini juga mengatur mengenai bank digital. Jadi, bank digital di sini didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Sebagaimana diatur dalam item nomor 2, jadi wajib memiliki satu kantor fisik yaitu sebagai kantor pusat atau bisa juga menggunakan kantor fisik yang terbatas. Kemudian di sini juga diatur bahwa bank digital itu harus memiliki modal bisnis dengan teknologi yang inovatif. Selain itu juga harus prudent, harus memiliki manajemen risiko yang memadai, kemudian juga harus memenuhi aspek tata kelola, menjalankan perlindungan keamanan data nasabah. Nah, ini penting nih, karena kalau digital itu kan sangat riskan terhadap cybercrime ya. Jadi di situ tuh wajib gitu untuk memprioritaskan cyber security. Dan yang terakhir, harus memiliki kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan. Nah, bank digital ini itu diperbolehkan dan merupakan bank digital yang benar-benar baru didirikan sebagai bank digital atau boleh juga dari bank BHI yang udah ada yang bertransformasi menjadi digital. Nah, di sini juga diatur bahwa kalau mau mendirikan bank digital itu setoran modal pada saat permohonan itu diperbolehkan 30% dulu. Tapi harus mencantumkan upaya apa yang akan dilakukan melalui rencana bisnisnya untuk memenuhi persyaratan yang sudah disyaratkan. Nah, yang dimaksud modal di sini itu nggak boleh dari pinjaman ya. Modal tuh benar-benar modal. Jadi nggak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun, baik dari bank maupun dari pihak lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya terus apa? Kedepannya apa nih efeknya? Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada beberapa bank yang dulunya masuk ke buku 4, sekarang masuknya adalah ke KBMI 3. Dan nanti yang tersisa di KBMI 4 itu hanya tersisa BBMRI, BBCA, BBRI, dan BBNI. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau dana asing masuk ke perbankan di Indonesia, itu kan biasanya masuknya ke buku 4 tuh. Dengan tersisa 4 bank, kemungkinan besar dana asing kalau masuk itu akan terkonsentrasi di 4 emiten ini. Kemudian juga dengan adanya modal minimum yang tinggi, itu membuka peluang yang sangat besar untuk antar perbankan ini melakukan sinergi.
baik berupa merger maupun akuisisi. Dan kalau kita lihat tadi, persyaratan modal minimum untuk bank asing yang kantor pusatnya di luar negeri, baik untuk membuka cabang di Indonesia ataupun membuka kantor perwakilan, kan modalnya cukup besar nih. Berarti mau nggak mau, bank asing itu akan memilih untuk menggandeng bank lokal. Ini seperti contohnya misalnya kayak KB Kukmin gitu melalui Bukopin gitu, dan ke depan akan banyak lagi bank-bank asing yang akan melebarkan sayapnya ke Indonesia untuk dengan cara menggandeng bank lokal yang ada di Indonesia. Kemudian bank mini itu jumlahnya akan turun karena kan permodalannya yang disyaratkan besar ya. Kemudian bank digital sekarang sudah memiliki aturan yang jelas baik dari sisi tata kelola, baik dari sisi prudent maupun dari sisi keamanan data nasabah. Dan kenapa ditetapkan modal minimum yang cukup tinggi untuk pendirian bank termasuk untuk pendirian bank digital? Salah satunya adalah karena bank digital pun sebenarnya punya kebutuhan capex yang tinggi untuk mendevelop platform yang secure dan convenient untuk nasabah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi environment keuangan, POJK ini sangat bagus gitu. Tapi memang betul nantinya akan mempengaruhi nih ke depannya. Kan kita lihat sekarang bank-bank mini ini kan lagi rame ya mau right issue gitu. Ada kemungkinan mereka akan meninjau kembali gitu. Apakah mereka akan right issue ataukah mereka akan melakukan corporate action lainnya. So, kita tunggu aja ya seperti apa efek dari POJK ini ya. Mudah-mudahan membuat environment perbankan semakin bagus dan investasi juga semakin proper ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan informasi mengenai apa sih isi dari POJK dan kira-kira seperti apa ya dampak ke depan dari POJK tersebut. Terima kasih.